Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Galangko Kitchen. Makasih loh untuk teman-teman yang udah subscribe, like, dan share setiap video aku. Itu berarti banget untuk aku untuk berkembangnya YouTube channel ini. Nah, ini di Instagram paling banyak teman-teman nanya gimana sih pengalaman pertama melahirkan anak perempuan di masa pandemi. Oke, stay tune ya, karena akan ada beberapa tips dan trik yang mungkin bisa bermanfaat bagi para ibu baru. Hamil dan melahirkan di masa pandemi itu benar-benar bikin was-was ya, tapi semua itu balik pada diri kita sendiri, semua balik pada persiapan. Nah, kali ini aku mau fokus kepada melahirkan anak pertama di masa pandemi tanpa trauma atau minim trauma, dan itu aku melahirkannya di bidan, and I really have fun with that ya. Nah, aku HPL-nya maju, harus itu tanggal 21 Februari, ternyata dedeknya pengennya di tanggal 13, berarti maju sekitar 1 minggu ya. That's okay, karena yang namanya HPL itu hari prediksi lahir, bukan hari paksa lahir dan bukan hari pasti lahir. Jadi ya udah, semaunya baby itu kapan gitu. Yang penting mamanya atau maminya itu ready untuk melahirkannya. Nah, aku nggak ada ngerasa kalau bakalan lahiran dari itu, karena ciri-ciri ibu melahirkan pada umumnya itu aku nggak ngerasain kayak keluarnya lendir, flek darah, atau badan itu kencang secara keseluruhannya, dan itu sama sekali nggak ngerasain gitu. Jadi pas Jumat malam setengah 8 aku masih keluar sama suami sama adik ipar aku untuk beli seblak gitu. Ya udahlah, yang penting aku happy. Terus sekali ngajak adik jalan juga gitu, ya udah kita keluar yuk cari udara gitu. Yang penting aku nggak pergi jauh, itu yang disarankan sama bidan, karena kalau udah masuk 9 bulan itu the baby will come kapan yang dia mau. Nah, jadi kita udah bosan nih seblaknya buat makan di tempat, karena memang nggak ada orang lain selain kita bertiga. Ketika masakannya udah hampir jadi, udah mau dituang mangkok, kok rasa perut aku bagian bawah tuh kencang banget gitu, kayak tegang gitu. Kalau bidannya bilang tuh kencang itu kayak kita megang papan kayu keras gitu, tapi aku masih nggak kepikiran buat lahiran di saat itu gitu, karena dibilang kalau lahiran seluruh bagian punggung, perut itu sama bagian bawah tuh rata sakitnya. Aku enggak, itu cuma di bawah doang gitu. Cuma ketika seblaknya udah terjadi, kok perut aku bagian bawah makin kencang ya. Terus langsung feeling, aku hitung pakai alat kontraksi, aplikasinya ya, itu dari bidan kita, itu bisa di browsing aja di Play Store-nya. Nah, kok jedanya tuh udah 5-1-1 gitu, sekali 5 menit kontraksi selama 1 menit, dan itu terjadi teratur gitu. Nah, aku tunggu nih, bilang sama suami, ini kayaknya udah nggak bisa nunggu ya, maaf salah gue sebelumnya, ini udah nggak bisa nunggu nih, kayaknya kita harus langsung pulang gitu. Terus sambil pulang aku WhatsApp bidan ya. Nah, ketika itu aku ngerasa udah nggak benar, aku bilang sama suami, ini nggak benar nih kalau kita makan di tempat, cuman meskipun perut aku kencang, aku WhatsApp ibu bidannya ya gitu. Jadi aku langsung WhatsApp bidannya, nama beliau itu Bu Maria, itu bidan Kanaan yang ada di Ciputat Timur. Nah, beliau tuh langsung bilang, Mbak Dia bisa langsung ke klinik nggak sekarang, ha? Oh yaudah Bu, nggak apa-apa gitu. Jadi kita pulang bentar, karena tempat beli seblaknya juga nggak jauh dari rumah gitu. Terus langsung nganterin adek, kita balik ke klinik. Terus aku langsung di VT gitu, cek dalam. Nah, ketika cek dalam yang penting itu relax, karena ketika teman-teman nggak relax itu otot rahimnya makin kaku, dan itu bakal sakit. Nah, aku karena udah dibilang relax ya Mbak, oke, aku relax gitu. Dan bayangin baby lagi nungguin maminya gitu. Nah, ketika cek dalam udah pembukaan 2 gitu, kayak oh my god gitu, pembukaan 2. Ya udah, terus langsung dibilang, Mbak Dianya pulang ya, ambil suaminya pulang ya, ambil baju dan perkakas. Hah, pulang gitu. Terus kayak oh ya udahlah, kita pulang, suami aku pulang. Nah, sembari suami aku pulang, ya udah aku jalan-jalan aja tuh di klinik gitu, karena tempatnya lumayan bukan lumayan sih, sangat homey. Jadi jalan terus aku hitung kontraksinya sambil bilang ke dedeknya, nah kalau emangnya kamu mau keluar, mami ready kok, meskipun ini maju dari PL kamu, karena yang paling tahu kapan kamu mau keluar ya kamu sendiri gitu. Dan mami cuma menstimulasi kamu supaya kita bisa kerjasama ya nak ya gitu. Kayak aku lagi ngomong sama orang yang benar-benar udah lahir padahal masih dalam janin gitu. Terus itu ke bidannya nyampe 8:30 ya, itu dicek pembukaan 2. Ya udah, aku jalan-jalan aja, tapi bidannya udah bilang, Mbak, kalau anak pertama itu kontraksinya bisa lama loh, jadi nggak usah panik, just enjoy, lakukan apapun yang Mbak dia lakukan gitu. Ya udah, aku jalan-jalan, terus aku dengerin
apa murotal, terus kayak yaudah zikir sebisanya. Yang penting itu nggak panik, yang aku relax terus sambil ngitung kontraksinya, dan setelah 1 jam tuh benar 5 1 1 sekali 5 menit kontraksinya, 1 menit itu baru kendor lagi, terus nunggu lagi selama 1 jam. Terus pada pukul, ntar aku ingat lagi, jam 11 ya, jam 11 aku lapar bilang sama suami, aku mau beli nasi goreng, dan dibeliin dong nasi goreng. Terus bilang sama bidannya, bu aku boleh makan nggak, atau sama macam. Ya udah, lakukan senyamannya mbak dia, yang penting afirmasi positif, tarik nafasnya, kuasai nafasnya, lakukan apa yang mbak dia senang. Nah ya udah, sampai jam 11 itu dicek lagi, itu udah pembukaan 3. Oh ternyata babynya benar-benar berusaha nih untuk mami. Itu bidannya bilang kalau mbak dia ngantuk ya udah tidur, kalau mau beraktivitas silakan, kalau mau makan juga nggak apa-apa. Jadi aku diberikan kebebasan sebebas-bebasnya atas diri aku, karena memang melahirkan itu adalah sepenuhnya hak ibu. Suami dan bidan itu adalah supporting system, makanya pastikan teman-teman memiliki 2 hal ini ya, suami yang benar support, dan bidan atau dokternya itu yang juga support dengan personalnya teman-teman. Nah itu dari jam setengah 9, jam 11, habis itu jam 2 dicek lagi, ternyata tuh udah pembukaan 6. Itu udah mulai berasa kayak kenceng ya, dan itu aku nelpon orang tua, cuman itu udah mulai sakit. Yang namanya kontraksi pasti sakit sih gitu, cuman aku selalu mengkonvert rasa sakit aku itu dengan rasa senang, karena aku nungguin anak aku gitu. Jadi aku bilang ke orang tua, mohon doain ya gitu, padahal itu udah sakit gitu. Terus kayak nelfon mertua juga. Nah ketika udah pembukaan 6, bidannya minta aku untuk pindah ke kasur persalinan. Jadi ya udah, aku dibikin serileks mungkin, terus bilang suami harus nemanin. Kenapa? Suami itu adalah orang yang paling ampuh sih kalau bagi aku sendiri ya, sebagai support system. Jadi tangan aku tuh selalu ke tangan suami, kayak I know you will make me strong here gitu, don't let me be here alone. Jadi suami selalu diajarin kayak gini, mas, afirmasiin ya ke istrinya untuk selalu zikir, baca surat pendek itu, tapi nggak boleh teriak ya, karena ketika teriak rasa sakitnya itu akan semakin besar. Nah ketika aku kontraksinya datang, itu disuruh tarik nafas dalam, terus lepasin secara perlahan. Nah itu tuh benar-benar healing banget gitu, sampai kayak oh my god, itu tuh benar-benar bikin aku nyaman gitu. Dan ketika rasa sakitnya datang lagi, bidannya bilang, mbak selalu ucapin zikir ya, terus baca doa pendek, dan yakinlah Allah itu akan memudahkan proses persalinannya gitu. Itu ketika melahirkan tuh ada rasa pup ya, kayak kita pengen pup, terus kayak aku nanya ke bidannya, bu aku pengen pup gitu, kayak iya nggak apa-apa gitu. Ketika mbaknya pengen rasa pup, itu berarti ngedennya benar gitu. Nah ketika ngedennya benar, ya udah nggak apa-apa, lepasin gitu. Jadi bidan itu bener-bener sabar banget ngadapin aku ketika ngerasa kayak pengen pup, ternyata babynya yang ngedorong dari dalam gitu. Terus ketika udah jam 4 itu udah muka lengkap, tapi kok mandek gitu. Nah ketika udah pembukaan lengkap dan udah beberapa menit juga kok babynya nggak keluar. Nah di situ bidannya mikir kok ada suatu hal yang ngeganjal tapi nggak tahu apa. Nah ya udah, tapi bidannya bilang, mbak daripada tenaganya nanti habis, pas ngeden ya aku pasang infus. Ya udah, gue pasangin infusnya itu nggak berasa sakit, karena aku udah mengkonvert anak udah bakal datang nih, rasa sakitnya hanya sementara gitu. Terus ketika pasang infus, bidannya bilang harusnya babynya udah keluar, tapi nggak usah panik, karena biasa aja kok anak pertama butuh kontraksi yang lebih lama. Nah akhirnya aku disuruh afirmasi ke babynya, bilang ke babynya, nak yuk kita bareng nih untuk keluar gitu. Nah jadi aku waktu itu yang pertama ngedennya itu udah benar, yang kedua salah, yang ketiga salah. Pas yang keempat bilang sama ibunya, mbak ini kepala babynya udah keluar loh, kepala babynya udah keluar dikit lagi gitu. Tapi mbaknya harus yakin anaknya itu bisa keluar dengan selamat. Mbak suami tolong dipegangin istrinya ya. Jadi aku dikasih kebebasan selama kontraksi itu, mau berbaring, mau jongkok, mau miring, itu terserah aku. Jadi benar-benar dibikin senyaman mungkin gitu. Nah bidannya bilang, mbak fokus, kuasain nafasnya dan relax gitu. Jadi ketika pembukaan udah lengkap tapi babynya belum keluar, aku dibilang untuk afirmasi ke babynya. Nah aku lulusan aku, ayo nak, kalau memang ya kamu mau lahiran hari ini, mami siap gitu. Yang penting kamu nyaman, mami nyaman, dan daddy kamu selalu ada di samping kamu. Jadi 3 poin ini penting, aku, suamiku, anakku, dan aku percayakan semua sama Allah gitu. Jadi
dalam kondisi yang kayak gitu aku selalu jangan lepas ya baca Al-Fatihah, dan itu tuh 3 ayat terakhir makna itu ya Allah sampai sekarang tuh bikin aku merinding gitu. Jadi ketika aku udah afirmasi ke baby itu tuh ada dorongan yang sangat hebat. Terus bidannya bilang, Mbak, kuasain nafasnya ya, ini kepala bayinya udah kelihatan. Nah ketika kepala babynya udah kelihatan, bidannya bilang izin ya Mbak, pilihannya cuma 2. Kalau Mbak mau nggak dijahit, kasihan dedeknya tarik masuk, keluar masuk. Tapi kalau Mbak mau dijahit, dedeknya bisa langsung keluar. Ya udah bismillah, aku digunting itu masya Allah aku nggak ngerasain sakit gitu. Yang namanya digunting pasti sakit kan, tapi ketika aku konfirmasi aku siap menunggu anakku, dan itu nah aku tahu aku tuh digunting, tapi kayak ya udah gitu, kayak mungkin lebih sakit ketika aku disuntik ya daripada ketika itu dia digunting perineumnya. Dan babynya masya Allah itu masih belum semua keluar dan suaranya kenceng banget, dan semua rasa sakit aku itu hilang gitu, kayak I'm really happy. Dan dia lahirnya bersih banget, nggak ada lemak kecuali di punggung. Ya alhamdulillah bayinya lahir dengan selamat dan dengan kondisi yang baik, tanpa lemak ya. Kalau bisa dibilang tanpa lemak, ada sih sedikit di punggungnya. Jadi bidan sampai bilang, ini bayi lahir kok kayak orang habis mandi gitu. Dan aku langsung diberikan inisiasi menyusui dini sama 1 jam gitu. Itu sesuai dengan keinginan aku bisa langsung menyusui anak aku. Dan ketika menyusui itu dijahit ternyata 4. Dan itu aku afirmasi positif lagi gitu. Dan mungkin karena bidannya udah profesional juga, jadi aku nggak ngerasain sakit ketika dijahit itu. Ya paling sakitnya cuma pas di akhir, karena itu udah bagian yang paling sensitif. Nah ketika setelah melahirkan aku langsung dikasih inisiasi menyusui dini selama 1 menit, dan itu tuh aku 1 menit 1 jam, dan itu aku benar-benar happy banget karena baby aku bisa langsung menyusu sama aku. Nah ketika IMD dilakukan, itu plasentanya dikeluarin, dan itu sebenarnya adalah kondisi kritis yang bisa terjadi perdarahan. Nah dan setelah itu bidannya selalu bilang selalu minta izin. Ini yang aku suka dari tempat aku melahirkan, apapun tindakan yang dilakukan selalu minta izin ke aku. Mbak, saya minta izin ya untuk jahit bekas robekannya. Dan itu ya kayak digigit semut aja sih logikanya. Gimana sih nggak bagian sensitif dijahit nggak terasa sakit, karena aku udah convert ke afirmasi positif. Karena aku nggak ngerasain sakit yang bikin terik-terik gitu, nggak, karena ya udah enjoy. Dan alhamdulillah dapat 4 jahitan. Sebenarnya bisa sih tanpa jahitan. Ternyata kenapa si dedeknya dari jam 4 baru lahiran jam 6 lewat 25 kalau nggak salah, ternyata tangannya gini. Jadi biasanya kalau kata bidan itu kalau tangannya di sini itu masih keraba ketika VT. Nah ternyata anak aku di sini, dan ini menghambat jalan lahir, makanya lama. Yang aku suka adalah ternyata kata bidan aku, kalau seandainya janin aku tidak mendorong di saat itu ke aku, mau nggak mau itu harus sesar, karena takutnya nanti air ketubannya udah pecah, terus fisik aku udah lemah. Dan alhamdulillah baby aku tuh benar-benar dorong banget, ayo Mi, kayak ngomong gitu lah, ayo Mi kita dorong bareng. Dan benar banget kalau melahirkan itu pertaruhannya dengan nyawa. Tapi sekali lagi aku benar-benar enjoy dengan support dari suami dan bidan yang ada di sana, dan keluarga aku pastinya. Yang pastinya melahirkan di masa pandemi itu nggak seburuk yang teman-teman atau tidak semengerikan yang teman-teman bayangkan. Bayangin kok, selama menguasai nafas, percaya sama Allah gitu, terus percaya sama kekuatan diri, dan percaya sama janinnya. Yang penting nggak ada interupsi dari siapapun. Dan aku benar-benar happy melahirkan di bidan, dan pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan ya, karena yang nggak pakai masker di ruangan persalinan itu cuma aku doang. Selebihnya pakai masker. Suami aku bidannya itu pakai masker. Jadi ada 2 bidan di situ, 1 bidan siaga, yang 1 bidan yang mantuin ke persalinan. Dan aku benar-benar terima kasih banget sama Bu Bidan yang udah bantuin aku, sama Bu Nur ya, sama Bu Ipung, dan yang Mbak Ismi ya. Jadi bantu aku persalinan itu Bu Nur sama Mbak Ismi, dan selalu dikontrol oleh Bu Maria. Dan aku benar-benar terima kasih banget sama klinik bersalin Kanaan, itu ngebantu aku ngelahirin tanpa trauma, dan aku happy banget, dan aku benar-benar dilayani layaknya keluarga. Nah untuk teman-teman yang akan melahirkan anak pertama, melahirkan anak pertama itu tidak seburuk yang orang bayangkan kok, tidak setrauma yang orang bayangkan. Yang penting teman-teman itu mau mencari informasi yang valid. Jadi kalau misalnya ada berita-berita negatif atau berita-berita yang rasanya bikin kepala sakit atau bikin stres, abaikan. Kalau aku sih fokus ke bidan aku, dan aku fokus ke anak aku, dan aku percaya Allah akan bantu
persalinannya secara normal. Dan sekali lagi, uh, trust your baby, percaya kekuatan janin dan percaya kekuatan tubuh, kuasai nafas teman-teman. Itulah video dari aku, semoga bermanfaat. Boleh berbagi cerita ya di kolom komentar. Mohon maaf untuk segala salahnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumil santuy, udah pembukaan 2 terus gue make upan. Enggak sih, pakai lipstick doang.